Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya coba akan sharing sedikit sama teman-teman pemirsa untuk kasus pada motor matic baik Honda Beat, Vario, Speci, Scoopy atau apapun pada matic Yamaha akan berbeda lagi untuk penanganannya. Kali ini kita berfokus di Honda aja dulu ya guys. Jadi masalahnya motor ini itu adalah setiap menembus 60 km per jam pada speedometer, motor ini mengalami ndut-ndutan. Jadi jerut gitu. Barangkali teman-teman punya masalah yang sama ya. Jadi untuk para user Vario itu matic lah Honda, biasanya kalau mengalami ubahan-ubahan pada CVT itu akan ada perubahan rasa. Yang paling kerasa banget ini adalah ndut-ndutan. Jerut. Itu kerasa kalau gasnya stabil. Contohnya lari 60 gas stabil tuh 60, 65, 67, 60, 70, 80. Jadi 60 sampai 80 kerasa banget. Ndurut. Itu masalahnya di mana? Masalahnya adalah beban pegas pada puli CVT terlalu tinggi. Maksudnya begini, kita harus paham dulu cara kerjanya. Nah, ini kita kasih lihat di sini. Ini dia itu gerak naik turun berdasarkan karet bel. Nah, sini karet bel akan narik. Titik maksimumnya adalah segini. Nah, pada titik maksimum ini dia itu mengalami endut-endutan. Contohnya di kecepatan 60 ke atas dia baru membuka sekitar segini ya guys. Nah, segini guys. Nah, tinggal sedikit di sini. Tapi mau muncak polnya itu nggak kuat. Si karet tidak mampu didorong oleh si roller. Nah, rollernya nggak mampu. Jadi dia naik turun kendor kenceng rasanya. Drut. Setiap kali 60 sampai 80. Itu permasalahannya adalah nilai gas yang terlalu tegang. Nah, ini dia di sini terlalu tegang. Sehingga pada waktu hendak membuka untuk tingginya malah ini nggak kuat karena dia udah jadi per ini lentur di awal. Ini biasanya tarikan awalnya enak, liar, los banget. Tapi puncaknya malah mentok. Nah, kita lihat ini per yang tadi dipakai. Sekarang kita banding sama pegas aslinya. Nah, ini pegas aslinya untuk tipe Vario. Nah, selisih panjang ini plus pelatnya aja udah beda. Terus nilai bebannya juga sudah beda. Ini lebih kencang, lebih kaku, dan ini lebih lembut. Nah, buat teman-teman yang udah pada ribut atau sudah memilih untuk makanya saya ngomongnya kok jadi susah. Gini bos, ini kan per asli. Dia memiliki tegangan yang lebih lembut tapi kuat. Ya, sehingga mesin tidak terlalu kerja keras banget, tetap semut, naik turunnya halus, nggak ada istilah jerut-jerutan. Nah, ketika diganjel pakai pelor, ya, diganjel pelor di sini, ini otomatis naik seukuran pelor tadi. Tegangannya naik, tapi kelembutannya tetap dapat. Fleksibilitasnya tetap didapatkan. Jadi menaikkan tegangan tapi tidak menyebabkan kerusakan ekstrim pada komponen pendukung. Karena tetap pakai pegas aslinya. Standar pabrikan lembut bos. Beda per, beda rasa, beda tegangan. Lah, sedangkan per racing itu yang variasian kayak gini contohnya, ini contoh ya, ini dan ini. Ini di sini segini aja udah keras banget. Jadi motor itu udah disiksa dari awal angkatan benarnya. Menderit ya, beda dengan aslinya. Ya, lebih lembut. Ini segini aja wis keras banget ini. Sampai pegel nekennya. Ini 1500 dengan brand tertentu. Ini brand tertentu juga. Ini lebih soft. Masalahnya di situ, mau diubah-ubah kayak apa, masalahnya tetap sama. Dia bakalan jerut-jerutan, hanya pindah-pindah tok. Kadang kalau dikurangi bobot rollernya ditambah, contoh, ini kan roller ringan. Rollernya bobotnya ditambah, jerut-jerutnya berubah di RPM berapa atau di kecepatan berapa. Diringanin nanti di perubahannya kayak gitu. Jadi saran saya kalau mau naikin tegangan, kalian mau beli per racing 1500 kayak apa? Kayak beli yang bagus, yang mereknya itu sudah benar-benar terjamin. Kalau sekedar kaku itu nggak usah cerita racing pak ya. Beli permetasi yang nggak ada mereknya itu juga kaku. Kalau ada merek kan menang branding, menang warna, harganya mahal. Ternyata dia cuma kaku tok, cuma kaku bos ya. Yang namanya racing itu kelembutannya tetap dapat tapi tegangannya tinggi gitu loh bos, setahu saya loh ya. Wong saya nggak ngerti racing. Nah, kalau cuma nyari kaku, nyari tegang, beli aja yang imitasi non brand, itu lebih murah harganya.
Oh, ini podo wae, wis pakai brand, ini ada brand, ini ada brand. Kaku nera umum dipakai motornya tersiksa jerit, belnya cepet rusak. Nah, mending aslinya original pabrik, kelembutannya dapat, tapi pengen tegang ganjel di sini. Terserah mau pakai pelor, mau pakai kolor, mau pakai batu, mau pakai semen, terserah kalian. Intinya keganjel. Nah, tinggal lu mikir masalah keamanan dan kenyamanan. Gitu aja sih. Ben aslinya lebih tegang tapi tidak kehilangan kelembutannya. Ngono lho, Bos, maksud saya. Yo. Nah, kemudian buat teman-teman yang beli produk kayak begini-beginian. Ini kan lagi sempat ngetren juga untuk produk-produk kayak gini. Nah, ini dari merek tertentu, ini barang baru, maksudnya dulu waktu beli baru, bukan barang second. Ini mereknya merek apa gitu, hasilnya kayak gini. Masalahnya kalau barang merek imitasian atau merek tiruan, merek lain ya, ini jadinya gini, Bos. Ini abangnya pakai yang ini nih. Kita lihat. Tuh. Dia itu ngombak banget, teman-teman. Ini ada brand di sini. Nah, ya. Mereknya itu sudah custom dari sananya, yang dijual di online banyak banget. Berarti merek tiruan yang di custom, dijual secara custom. Nah, sekarang kita lihat aslinya. Nah, ini saya pinjemin punya Vario aslinya. Tidak ada ombak sama sekali. Super center, Pak. Ini asli, Pak. Ya, ini asli. Sempurna center banget asli nih. Nah, ini imitasi custom sampai dulu dewe ngoyok, Pak. Dia gini yuk gitu, jendul ya toh, tinggi rendah tinggi rendah tinggi rendah. Nah, otomatis bagian dalamnya juga sama, tidak rata, tinggi rendah. Ini kan kelihatan dia naik turun ya. Nah, ini juga ngaruh. Kenapa? Napaknya di sini tidak akan sempurna. Ini anak gini. Ya, ini ngoyok gini kan si gandanya repot, Bos. Si ganda ini nanti ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, kan gitu, nggak bareng, akhirnya gredek. Nah, ini. Nah, saya itu juga jual, teman-teman. Saya jual lonceng custom. Saya jualan lonceng custom di Shopee, di Siboenmart. Itu barang asli, teman-teman. Jadi asli yang di custom. Kamu tinggal beli, pasang. Jamin center, Pak. Kalau tidak center, garansi. Karena produk yang kita tawarkan di Shopee, Siboenmart itu adalah barang asli yang seperti ini di custom. Ya, di custom seperti ini. Jadi senternya tetap dapat. Itu gitu lah. Kemudian ini saya ada contoh. Ini barang testing saya. Ini bukan punya Vario ya, tapi bisa diaplikasikan di Vario. Nah, ini contoh. Ini punya M3, Pak. Ini produk saya. Ini produk saya. Barang asli, ini asli, tapi ini M3. Lah, ini center. Lah, kalau ini punya Nemase yang punya motor. Ngombak banget, mendelup gitu. Paham ya, di sini so dimengerti ya. Nah, buat teman-teman yang kepengen punya mangkok kayak ginian, barang asli center, yang dicari kan kesenterannya. Kalau imitasi awalnya center dipakai berapa hari meleot, guys. Karena beda kualitas, beda bahan. Jadi awalnya mungkin center, setelah dipakai kerja ini meleot, kena panas, kena tekan, dia ngombak. Karena kualitas. Nah, kalau barang asli, ini contoh, ini udah dipakai bertahun-tahun, tidak meleot. Lah, kemudian rumus mengcustom.
ya Pak ya, memberikan custom. Kita lihat, ini customnya tidak memikirkan kekokohan bodi. Kenapa? Gini, perhatikan Pak, ini ada rumusnya. Lobang-lobang di tepi ini berpotensi bakal bikin ngombak karena mangkok ini berpegangan pada sudut sikunya di sini, ya toh. Nah di sini lobangnya banyak banget, maka akan memungkinkan dia itu mengalami gelombang, ngombak. Nah sedangkan di sini malah tidak ada lobang, lebih dominan di sini. Kalian bisa kebayang ketika sini dapat beban, yang nahan kan sudut sini Pak, sedang sudut sini ya nahan juga, cuman dia memiliki nilai titik datar, jadi kekokohannya itu bisa lebih terjaga. Sementara di sini adalah sudut lengkung, ketika ada beban akan lebih cepat mengalami perubahan kondisi. Logam panas ditekan pasti beda, akan mengalami berubah, iya kan? Apalagi kualitas logamnya sudah jelas bukan asli. Kalau yang ini tidak ada lubang sama sekali di area sininya. Nah sedangkan kalau produk kita bagian sini tuh jangan terlalu banyak lubang. Kenapa? Karena di sini adalah tempat untuk pegangan. Suhu panas tinggi ditekan ditambah beban itu akan membuat dia itu mengalami berubah bentuk, maksudnya berubah kondisi awal. Sedikit saja itu akan menyebabkan gelombang. Nah sedang di sini tetap kokoh sebab ini memiliki nilai kedataran, terus dia hanya beban putar searah. Lah sedangkan yang ini ada beban tekan, engine brake juga akan ada beban, terus dia memiliki nilai lontar, gaya sentrifugalnya lebih tinggi di bagian ujung daripada di bagian sini. Nah otomatis di sini akan lebih kuat menahan nilai gaya lontar dibanding yang di sini, karena yang ditekan adalah bagian sisi dalam sini, jadi di sini akan lebih mudah meleot. Itu seperti itu Pak. Nah untuk nilai pelobangan yang di sini itu sudah oke saja, tidak menjadi suatu masalah sama, cuman di bagian tepiannya ini agak bermasalah, apalagi kualitas barangnya tidaklah sama. Tapi ini untuk M3 punya. Nah ini bisa di custom kita pakai di motor ini ya, bisa dipakai di motor ini. Keunggulannya apa? Satu, nilai cembungnya berbeda. Nah ini terus ruang mangkoknya itu lebih lebar. Nah ini nilai tapakannya lebih lebar dibanding dengan punyanya Honda. Nah seperti ini ya bos ya. Ini sama ini wis beda tapakannya ya, beda tapak, sehingga ini akan lebih lebar nilai tapaknya timbang yang ini. Kemudian dari bobot, nah ini bobotnya berat, ini abot men. Nah ini lebih ringan, punya Yamaha, lebih ringan tapi kokoh. Yamaha punya bang yang ini bot, wis pakai yang ini wis beda beratnya, beda banget. Nah bobot itu ngaruh banget pada kinerja mesin ya Pak Bu, itu gitu. Nah terus kita sekarang akan mencoba memperbaiki sesuatu ya guys. Nah ini kan jendul tidak rata. Nah ini akan kita gitu, kita akan custom agar bisa ketahan sih. Gimana ya ketahannya bosku. Intinya ini mau diratakan sama, nah di sini ini juga udah, nah ini mau kita amplas manual di sini ya guys.